Alright guys, kalau kita bicara alkalin atau basa aja sudah sangat amazing, kok ya Anda bisa lihat di video saya yang lainnya ya. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman ya, para orang-orang yang luar biasa nih, sahabat amazing mentor di mana Anda berada, terkait dengan yang namanya strong alkaline water or strong kangen water atau rahasia ya, rahasia kenapa kok pH 11,5 itu bisa amazing banget ya. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Andika Setiawan, your amazing mentor. Alright guys, di video kali ini saya akan cerita ya tentang, by the way kalau you lihat body saya dulu, nanti ada fotonya, itu saya gemuk banget, and then alhamdulillah sekarang ya. Dan salah satu wasilahnya adalah, salah satu caranya kendaraan adalah dengan rutin ya, disiplin mengkonsumsi yang namanya alkaline water, apalagi mengandung hidrogen. Nanti saya bicara hidrogen di video yang lain ya. Dan kita akan bicara hari ini pH 11,5 atau saya sebut dengan strong alkaline water atau strong kangen water. Tapi sebenarnya 11,5 ini bukan untuk diminum ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau minum, Anda bisa minum yang pH 7, pH 8,5, 9 atau 9,5. pH 11,5 itu bukan buat diminum karena fungsinya itu memang untuk penggunaan luar. Tapi teman-teman nanti akan tahu selain fungsi-fungsinya, tapi juga teman-teman akan saya tunjukkan demonstration ya, supaya teman-teman paham, oh iya ternyata ya satu mesin electrolyte reduced water ini bisa menciptakan berbagai macam tipe air. Salah satu adalah pH 11,5. Nah, fungsinya apa saja? Ups ya. Kita lihat di slide berikut ini. Ya, ini bukan untuk diminum. Jadi ini memiliki efek pembersih yang kuat sebagai deterjen, membersihkan alat-alat dapur, mensterilkan pestisida pada sayur dan buah, untuk menghilangkan noda pada lantai dan toilet, pengganti deterjen. Jadi Anda bisa apa ya? Multifungsi banget. Anda lihat fotonya ya, nanti kita akan coba tes dengan beras ini gitu ya. Buah-buahan saya lupa nyiapin buah-buahan sayur-sayurannya. Tapi kalau Anda nyuci nanti pakai 11,5, Anda akan lihat perbedaannya ya, bahwa ternyata selama ini ya kita konsumsi pestisida. Ups ya, dan itu kan nggak bagus ya. Nanti juga ada demonstrasi minyak wijen ya, campur apa strong kangen pH 11,5. Oke, kita lihat dulu. Nah, kenapa sih ini penting banget Anda kalau konsumsi, untuk sebelum konsumsi sayur atau buah-buahan ya, Anda itu cucinya pakai pH 11,5 ya, karena nanti kita lihat bahwa ternyata pestisida yang masih terkandung di dalam beras atau buah-buahan atau sayur-sayuran itu amat sangat berbahaya. Ini kita lihat, ternyata lagi-lagi saya bicara di semua video saya di playlist Kanggeng Sehat ini, bicara bukan kata saya, tapi bicara karena ya ada jurnal penelitian kesehatan kedokterannya gitu ya. Nah, ternyata sudah diteliti bahwa reduction of pesticide residues on fresh vegetables with electrolyzed water treatment ya, electrolyzed water treatment. Jadi penurunan residu pestisida pada sayuran segar setelah pengolahan dengan ERW atau electrolyzed reduced water atau mesin kangen water gampangnya di Indonesia ya. Nah, kita lihat ternyata memang ini sangat berpengaruh. High residual levels had been detected in vegetables ya. Jadi benar-benar terdeteksi dan ternyata benar-benar terbersihkan. Dan sebenarnya bahayanya apa sih si pestisida ini? Ya, Anda bisa lihat ada suspek cancer ya, dia menyebabkan kemandulan, birth defects itu apa? Ya, kelainan pada kelahiran ya, pada kehamilannya, ya, miscarriage, lung scarring, ya, luka pada paru-paru ya, pada saluran nafas, akhirnya ujung-ujungnya menjadi cancer. Dan teman-teman bisa lihat ya, impoten lah, bahkan kemandulan, ini sangat-sangat berbahaya. Dan seringkali tiba-tiba sakit, tiba-tiba leukemia, tiba-tiba kanker misalnya, nauzubillah min dzalik. Terus kayak, kenapa ya kok gue kayaknya hidupnya baik-baik aja? Well, kita nggak sadar sebenarnya apa yang kita konsumsi itu mengandung pesticides or racun ya. Kebayang nggak kalau di sawah ya, yang nyemprot-nyemprot aja Pak Tani aja pakai kayak APD itu kan, pakai pokoknya pengaman lah. Ini sekarang kita makan ya. Nah, kita akan tunjukkan demonya seperti apa. Nah ya, ini kita lihat demonya pakai air biasa. Kalau pakai alkaline pH 11,5 itu rada kehijauan. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya demonstrasi singkat kenapa sih rahasia 11,5 ini, pH 11,5 ini bisa begitu sangat powerful. Sekali lagi ini bukan buat minum ya. Nih contoh, ini ada beras ya. Beras yang pertama ini kita cuci dengan air mineral biasa. Oke. Anda
Orang kaya pakai air mineral kan nyucinya. Oke, nih cucinya. Ini beras biasa. Lalu ini ada pH 11,5. Ya. Kita lihat. Dari sini di bawah cahaya warna keruhnya berbeda, teman-teman. Ya. Kalau Anda lihat, yang satu ini putih air tajinnya. Oke, yang satu lagi ini cenderung kehijauan. Tergantung merek berasnya. Jadi saya pernah mencoba berbagai macam merek. Kalau yang organik dia bersih, tapi ada yang sampai hijau banget, ya, sampai hijau banget sama seperti kayak saya tunjukin di foto seperti ini, ya. Ini saya yang foto ini, saya bikin slide-nya, ya, itu hijau banget di zoom fotonya. Itu benar-benar itu pestisida. Artinya apa, teman-teman? Ya, ini ada semut-semut, ya, bukti bahwa ini berasnya baru saya ambil gitu ya. Nah, ini artinya terbukti bahwa dengan serong kanggeng pH 11,5 ya, teman-teman bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Pestisidanya terbuang. Cuci buah-buahan, cuci sayur-sayuran, ini juga sama. Oke, so teman-teman yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Anda hari ini bisa lihat bahwa ketika Anda ya mencegah penyakit dengan baik, dengan mencuci sayuran, buah-buahan pakai pH 11,5, maka insya Allah kesehatan kita akan jauh lebih baik lagi. Berikutnya, wah ini nggak kalah seru nih. Tadi kalau kita sudah lihat betapa beras yang dicuci beda gitu ya, satu putih ya, satu rada kehijauan. Nah sekarang saya pengen menunjukkan kepada teman-teman ya. Nah, di tangan saya ini sama sih. Ini saya pindahin ke sini supaya netesnya enak. Ini minyak wijen, guys, ya. Nah, minyak wijen ini ya ibarat kata saya ingin menunjukkan apa ya istilah kata, kalau Anda makan gorengan kan banyak minyaknya gitu kan. Lemak-lemak itu kan minyak. Nah, betul ya. Ini sebuah analogi ya, bahwa tubuh kita banyak makan minyak, bagus nggak sih sebenarnya? Trans fat itu bagus nggak sih? Nah, kita belajar di mana? Di SD katakan guru kita beda, saya di Jakarta, Anda mungkin di mana? Di Bandung, di Semarang, di Makassar mungkin. Yang namanya minyak campur air, apa yang terjadi? Ya, pasti terpisah. Ya, nah ini entahlah, kalau saya pengen menganalogikan bahwa kenapa saya dulu gemuk dan akhirnya sekarang kurus, walaupun saya bukan minum pH 11,5 gitu ya. Nah ini pH 11,5, tapi gambarnya kalau Anda minum yang pH 9,5 saja yang alkalin, itu akan amat sangat ngaruh sekali. Oke, kita lihat. Ini sama-sama minyak yang sama. 3, 2, 1. Wow, hancur ternyata. Ya, Anda bisa lihat. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah sebenarnya proses saponifikasi. Jadi kayak terbentuk air sabun gitu ya. Nah, terus air sabun itu akhirnya mengemulsifikasi, akhirnya menghancurkan lemak-lemaknya. Makanya kan kalau Anda nyuci kalau iklan-iklan tuh kan, ya nyuci piring, nah gitu ya pakai sabun. Nah, artinya bisa nggak ini buat membersihkan peralatan dapur? Itulah kenapa ini akan membuang lemak. Inilah kenapa ini seperti kayak air sabun. Dan tanda kutip, kalau kita bicara air alkali kita konsumsi di tubuh kita, lemak-lemak itu akan keluar. Makanya punten maaf kalau Anda BAB, maaf buang air besar ya setelah minum air yang alkali pH 9,5 aja katakan, punten Anda lihat deh, biasanya kayak ada minyak-minyaknya gitu. Itu kayak dibuang. Nah, kalau minyak sudah dibuang, insya Allah tubuh kita akan jauh lebih sehat. Dan terakhir ya, ini saya berikan bonus kepada Anda ya, demonstrasi untuk pakai lampu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya apa? Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata memang mineralnya ini sangat-sangat banyak gitu ya. Mineral sangat-sangat banyak, dan ya ini analogi seru-seruan aja bahwa ternyata kalau kita pakai minum ya pH 11,5 minum pH 9,5 ya, minum yang air alkali, itu energinya akan lebih berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini lampu kelihatannya, coba kita lihat ya, ini air biasa. Oke, terangnya terlihat ya, kelap-kelip seperti ini, Anda bisa lihat. Oke, sekarang kita lihat serong kanggeng water. Wow, lebih terang ya, membuktikan bahwa energi lebih besar. Kenapa? Ya mineral-mineral lebih bagus. Oke, coba kita cek lagi. Nah ya, kedap-kedip ya. Nah, jadi kalau Anda mati lampu ya, tinggal produksi air, lampunya bisa terang ya. Ini nyolok juga sih ke listrik sebenarnya. Cuma saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ternyata memang beda air, beda kualitas. Ya, ada air-air yang Anda minum hanya untuk melepas dahaga, tapi ada air-air yang Anda minum itu bisa memberikan kesehatan buat Anda sekeluarga. Apalagi kalau Anda bagi-bagikan airnya. Bukankah Rasulullah SAW bilang bahwa ya sedekah yang paling afdal adalah sedekah air.
Stay tune terus di video-video saya berikutnya supaya Anda lebih sehat lagi kehidupannya. Jangan lupa konsumsi air alkaline atau air yang kaya akan hidrogen. Tubuh sehat, rezeki hebat, hidup manfaat. Saya Dr. Andika Setiawan, ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.